Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Salam sahabat Basilea, jumpa lagi di PA kita hari ini. Dalam 1 Korintus pasal 16 kami beri judul 3 tanda komunitas rohani yang sehat. Tentu setiap kita ingin memiliki komunitas, persekutuan ataupun gereja yang sehat. Sehingga kita rindu, ingin selalu berjumpa dan belajar bersama kebenaran firman Tuhan dan saling menguatkan. Maka dari itu hari ini kita belajar apa 3 tanda komunitas rohani yang sehat. Yang pertama, saudara, saya baca dalam 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11. Jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Sebaliknya tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama saudara-saudara yang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tanda pertama komunitas rohani yang sehat adalah tidak merendahkan juniornya. Di sini kita belajar bahwa Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 16 tadi, yaitu jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut. Nah, saudara, saya meyakini kalau Paulus mengisahkan seperti ini, mungkin kemungkinan besar, hampir pasti Timotius pernah cerita atau curhat kepada Paulus bahwa dia mungkin takut bertemu, takut berada di jemaat Korintus. Karena apa, saudara? Karena merasa direndahkan. Nah, saudara, seorang junior biasanya mengenai umur, ya saudara, yang lebih muda dari kita juga ingin kehadirannya dihargai, kehadirannya juga dihormati, saudara. Jadi jangan merendahkan junior kita. Komunitas rohani yang sehat tetap menghargai meskipun itu juniornya. Bahkan, saudara, di sini dikatakan sebaliknya tolonglah dia. Jadi jangan tidak menghargai junior, tapi justru kita diminta untuk menolong junior kita. Mari kita menolong junior kita, membimbing junior kita dengan kasih dan tidak merendahkan mereka. Yang kedua, saudara, tanda komunitas rohani yang sehat adalah dilandasi iman dan kasih. Saya baca ayat 12 sampai 14. Tentang saudara kita Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk mengunjungi kamu bersama saudara-saudara yang lain, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah berani dan tetaplah kuat. 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Komunitas rohani yang sehat adalah komunitas yang dilandasi iman dan kasih. Jangan lupakan iman dan kasih dalam persekutuan saudara, dalam komunitas saudara, sebab tanpa iman dan tanpa kasih, komunitas kita bukan komunitas yang sehat, tidak membuat kita bertumbuh, dan bahkan mungkin bisa saling menjatuhkan, bisa menjadi batu sandungan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dilandasi iman dan kasih ini juga seyogianya kita saling komunikasi dan saling berkunjung. Di sini Paulus mengingatkan bahwa saudara kita Apolos telah berulang-ulang didesak oleh Paulus untuk mengunjungi, tapi ternyata belum ada kesempatan. Nah, saudara, komunitas rohani yang sehat itu tandanya adalah ada kerinduan untuk saling mengunjungi, ada keinginan untuk saling bertemu, ada
satu ikatan kasih untuk rindu selalu saudara. Kalau saudara punya komunitas dan saudara ingin terus bertemu, nah itu kan komunitas yang sehat saudara. Tapi sebaliknya, jika pada waktu hari pertemuan Anda menjadi loyo, tidak antusias, maka itu komunitasnya perlu dievaluasi saudara. Nah saudara, mari kita landasi komunitas kita dengan kasih, dan jangan lupakan juga dengan iman. Karena kalau hanya kasih saudara, mungkin rindu bersekutu, rindu bertemu, tapi tidak ada pertumbuhan iman, juga sama saja percuma saudara ya. Jadi karena persekutuan yang baik itu juga harus menguatkan iman kita. Berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman, tetap kuat. Dan tanda yang ketiga saudara, dalam ayat 15-18 saya baca, ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanas dan keluarganya adalah buah pertama di daerah Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Sebelum saya lanjutkan, di ayat 15 ini kita dikenalkan dengan seorang yang bernama Stefanas. Dia adalah buah pertama di daerah Akaya. Jadi ini anggota pertama di daerah Akaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Ya, jadi Stefanas dan keluarganya ini mengabdikan diri saudara, maksimal dalam pelayanan. Ayat 16, karena itu tunduklah kepada orang-orang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanas, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka menggantikan kehadiranmu, sebab mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Tanda ketiga saudara adalah komunitas yang sehat itu menghargai orang yang berjerih payah, menghargai orang yang mau mengabdikan diri untuk pelayanan, seperti Stefanas dan keluarganya. Saudara, kalau di komunitas kita ada orang yang dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin rohani kita, sebagai aktivis komunitas kita, dan dia mau meluangkan waktunya, mengabdikan diri untuk maksimal berjerih payah dalam pelayanan di komunitas kita, saudara mesti tunduk dan menghargai orang-orang yang demikian. Saudara, orang yang berjerih payah itu sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dana, dan semuanya saudara, dan mereka tulus melayani. Tetapi saudara, jika kita kurang menghargai mereka, ya sebenarnya tidak masalah, karena mereka diutus Tuhan dan mereka melayani Tuhan dengan tulus. Tetapi jika kita bisa menghargai dan tunduk kepada mereka, maka komunitas kita akan makin diberkati Tuhan, menjadi komunitas yang sehat, mereka akan bekerja semakin giat. Dan saudara, ayat 18 mengatakan, mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Jika saudara ingin roh saudara disegarkan, maka saudara hargailah orang-orang yang berjerih payah dalam komunitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami doakan saudara memiliki komunitas rohani yang sehat. God bless you.